Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Memiliki rumah layak bukan sekadar tempat berteduh, tetapi juga memastikan hunian yang aman, nyaman, dan sehat. Rumah layak huni berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dari rumah yang baik lahir keluarga yang sehat dan produktif. Dengan memahami kriteria rumah layak huni, kita dapat menilai kondisi tempat tinggal serta memperbaikinya agar lebih aman dan berkelanjutan. Mari kita simak materi berikut tentang rumah layak huni sebagai langkah awal menuju lingkungan yang sehat dan berkualitas. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Manfaat rumah layak huni: 1. Terlihat indah. 2. Memberikan kenyamanan bagi penghuni. 3. Penghuni jadi sehat. 4. Menjadikan keluarga betah di rumah. 5. Tamu senang berkunjung. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2018, rumah layak huni harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu: 1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah, struktur tengah, serta struktur atas. 2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Dan 3. Memenuhi kecukupan luas minimal. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, kriteria rumah layak huni mencakup beberapa aspek utama, yaitu: 1. Ketahanan dan keselamatan bangunan. 2. Kecukupan luas ruang penghuni. 3. Akses air minum layak. 4. Akses sanitasi layak. 5. Pencahayaan dan penghawaan baik. Ketahanan dan keselamatan bangunan. Aspek keselamatan bangunan dalam konteks rumah layak huni mengacu pada terpenuhinya syarat teknis bangunan agar aman bagi penghuninya, antara lain: 1. Struktur bangunan permanen dan kokoh, pondasi, dinding, atap. 2. Menggunakan material konstruksi yang tahan lama dan tidak mudah rusak. 3. Instalasi listrik dan air yang aman dan terstandarisasi. 4. Tidak berdiri di lahan berisiko tinggi, potensi banjir, daerah sepadan sungai, jalur saluran udara tegangan tinggi, rawan longsor. 5. Tidak retak atau miring. Kekukupan minimum luas bangunan. Kecukupan minimum luas bangunan merupakan salah satu indikator utama rumah layak huni yang bertujuan menjamin kenyamanan dan kesehatan penghuni dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Menurut standar teknis dalam Kepmen Kimpraswil Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, batas minimum luas hunian yang layak adalah 7,2 meter persegi per orang. Sementara itu, ukuran 9 meter persegi per orang merupakan standar ideal yang disarankan. Dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,8 meter. Akses air minum layak. Air minum layak adalah air yang dapat dikonsumsi atau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan. Adapun indikator rumah layak huni dengan akses air minum layak, antara lain: 1. Rumah tangga menggunakan sumber air minum layak. 2. Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah atau berada dalam jarak jangkau 30 menit. 3. Rumah tangga dapat mengakses air minum saat dibutuhkan, tersedia minimal 12 jam sehari. 4. Kualitas air minum bebas dari kontaminasi, tidak berbau, tidak berwarna, tidak keruh, tidak berasa, tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat. Akses sanitasi layak. Sanitasi layak adalah kondisi di mana rumah memiliki fasilitas sanitasi yang aman, higienis, tertutup, dan tidak mencemari lingkungan. Menurut standar dari Kementerian PUPR dan Kementerian Kesehatan, serta mengacu pada Sustainable Development Goals ke-6, air bersih dan sanitasi layak, sanitasi dikatakan layak apabila rumah: 1. Memiliki jamban sehat yang dilengkapi dengan leher angsa dan lantai kedap air. 2. Jamban terhubung ke tangki septik, IPAL, atau saluran pembuangan tertutup. 3. Memiliki sistem saluran air limbah rumah tangga, air bekas cuci, mandi, dapur, yang tidak dibuang sembarangan. 4. Tidak mencemari air tanah atau permukaan, dan tidak menimbulkan bau atau vektor penyakit. Pencahayaan dan penghawaan baik. Aspek pencahayaan dan penghawaan alami berkontribusi terhadap kenyamanan dan kesehatan penghuni. Rumah harus memiliki bukaan baik dengan jendela maupun ventilasi yang cukup agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan di siang hari dan sirkulasi udara dapat berlangsung dengan baik. Syarat pemenuhan aspek pencahayaan dan penghawaan yaitu: pencahayaan 10% dari luas lantai dan penghawaan 5% dari luas lantai. Ada 3 bagian dalam sebuah konfigurasi rumah layak huni, yaitu: pertama, kepala, yang terdiri dari penutup atap, rangka atap, dan langit. Kedua, badan, yang terdiri dari balok ikat atas, dinding, bukaan jendela dan pintu, serta kolom tiang. Ketiga, kaki yang terdiri dari pondasi, slope, dan lantai.
Setelah kita memahami seperti apa rumah yang dapat dikatakan layak huni, kita juga perlu memperhatikan bahan bangunan yang digunakan. Karena seringkali, rumah yang terlihat kuat dan rapi dari luar ternyata menyimpan potensi bahaya tersembunyi di dalamnya. Salah satu contohnya adalah penggunaan atap asbes. Asbes memang dikenal murah dan mudah didapat. Namun di balik itu terdapat risiko besar bagi kesehatan dan lingkungan. Mari kita pelajari bersama apa itu asbes, bagaimana bahayanya bagi tubuh manusia, serta langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak buruknya. Asbes adalah sebutan untuk sekelompok mineral berserat alami yang tahan terhadap panas dan korosi. Karena sifat-sifat ini, asbes telah digunakan dalam produk-produk komersial. Di Indonesia, 90% dari total volume produksi asbes digunakan untuk pembuatan atap, sedangkan sisanya untuk kampas rem, pipa gas, kabel, dan lainnya. Bagaimana orang terpapar asbes? Jika produk yang mengandung asbes terganggu, serat-serat asbes yang sangat kecil akan terlepas ke udara. Ketika terhirup, serat-serat asbes tersebut dapat terperangkap di paru-paru dan menetap di sana dalam waktu yang lama. Seiring waktu, serat asbes yang terakumulasi dapat menyebabkan peradangan dan jaringan parut, yang dapat memengaruhi pernapasan dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Asbes menyebabkan penyakit serius seperti asbestosis, kanker paru-paru, kanker laring, kanker ovarium, dan mesotelioma karena seratnya yang terhirup dapat menumpuk dan merusak jaringan di paru-paru dan area lain. Selain itu, asbes juga merusak lingkungan dengan mencemari udara, tanah, dan air. Menurut Asbestos Diseases Research Institute University of Sydney, ADEI, kematian akibat penyakit terkait asbes di Indonesia diperkirakan mencapai 5.000 jiwa. Perkiraan kematian di Indonesia akibat penyakit mesotelioma mencapai 440 kematian atau urutan ke-12 tertinggi dunia. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? 1. Gunakan bahan pengganti yang lebih aman, seperti genteng, metal, atau bahan ramah lingkungan lainnya. 2. Jika sudah ada material asbes di rumah, jangan sering disentuh, dipaku, digergaji, atau dibongkar tanpa prosedur aman. 3. Jika perlu membongkar atap atau pipa asbes, gunakan alat pelindung diri. Isolasi area dan lakukan dengan metode basah untuk mencegah debu beterbangan. 4. Jangan membakar asbes, karena seratnya bisa terlepas ke udara. 5. Sebarkan informasi kepada masyarakat tentang bahaya asbes. Mari bersama mewujudkan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan dengan memilih material yang aman dan ramah lingkungan. Karena rumah yang layak adalah dasar bagi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera.